Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, sampai dengan detik ini kita masih diberikan nafas, diberikan kesempatan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya merupakan itu sebuah kenikmatan besar bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah dan beramal soleh. Karena dalam Al-Quran di surah Al-Fajr ayat 24 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada saat nanti manusia berada di dalam kubur, maka kemudian manusia akan mengatakan penyesalan yang luar biasa dan berandai-andai, seandainya dulu di dunia banyak melakukan amal soleh, maka tidak akan pernah ada satu amal soleh pun yang tertinggal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mudah-mudahan kita semua yang masih berada di alam dunia ini, terutama kita yang biasa mengikuti kajian demi kajian, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh umat yang mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kajian kita masih di Riyadhus Shalihin, berisi tentang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Banyak kitab beliau, salah satunya ini. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kita akan membahas beberapa hadis tentang seputaran orang yang sakit, menjenguk dan lain sebagainya. Yang pertama adalah, Ustadz, kalau seandainya ada orang yang terlihat sepertinya sudah tidak punya harapan hidup, bagaimana adat kita? Apakah ada doa-doa yang bisa kita panjatkan? Ada. Jadi pami orang ningali itu asigana mata seribu. Ya. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Pada intinya, pami misalkan tetiasa bahasa Arab Nabi apa, ya udah berarti nanti artinya juga boleh. Pertama, poinnya adalah meminta dosanya diampuni. Itu satu poin. Kalau dalam bahasa Nabi, Allahumma gfirli. Kemudian apalagi yang kedua adalah mintakan rahmat kepadanya. Karena kalau rahmat sudah turun, ampunan Allah juga mudah. Itu. Warhamni yang kedua. Jadi yang pertama Allahumma gfirli. Yang kedua warham. Kemudian yang ketiga adalah poinnya meminta dipertemukan dengan Allah. Karena nanti satu kenikmatan yang tiada bandingannya di akhirat, Pak. Di alam mahsyar pada saat manusia sudah sudah meninggal semua, sudah kiamat, maka kenikmatan terbesar sudah bukan surga. Apa coba, Pak? Bertemu dengan Allah. Jika orang kia, kami misalkan orang hoyong pisan tepang sarang jalmi, umpama presiden lah, atau napi KDM, cakat dia, tangwa kakak presiden, KDM, ngefans pisan sarang KDM. Maka kenikmatan terbesarnya itu dibandingkan dengan disuguhi makanan-makanan yang banyak. Begitu juga di akhirat disebutkan ahli-ahli surga itu, Pak, kenikmatan yang paling tinggi. Kenikmatan yang paling tinggi itu pada saat bertemu dengan Allahnya, bukan lagi kenikmatan surganya. Gitu.
Karena nanti bertemu dengan Sang Maha Pencipta itu adalah kenikmatan terbesar bagi para penghuni surga. Makanya di sini Nabi mengatakan walhikni birrafiqil a'la, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha luhur. Siapa ini maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan terbesarnya itu nanti mah sanes 72 bidadari apa sama lah nya asana pami orang mikir kadinya mah mikir karena selangkangan bujur aya. Nabi mah apa ya? Nabi mah justru berdoanya, ya Allah, pertemukan aku denganmu. Kalau seandainya nanti setelah sakaratul maut lewat, alam kubur lewat, alam mahsyar lewat, semua alam-alam itu lewat, dan kemudian masuk surga, pertemukan aku denganmu. Karena apa? Salah satu ciri juga, Pak. Dalam hadis sahih yang lain dikatakan, nanti ada fase atau ada bagian orang yang tidak pernah Allah lirik sedikit pun. Kami orang membahas nanti ngabalieur, Pak. Allah tidak memperlihatkan wajahnya kepada orang ini. Oh, itu tanda cilaka itu, Pak. Tanda cilaka itu. Kami orang teh mah aya misalkan KDM lewat, Bapak aing. Anu sanes mah ieu salama, ngajak ngobrol, ieu mah henteu, dicuekeun. Gitu. Diacuhkeun. Ada kalau ahli surga sudah pasti. Tapi maksudnya kenikmatannya itu bukan buah-buahannya yang diceritakan, bukan sungai-sungai yang mengalir, bukan itu. Kalau yang masuk surga, semuanya sudah pasti melihat. Sudah pasti itu, Pak. Tapi maksudnya kenikmatannya itu, tingkat kenikmatannya itu. Dibanding semua kenikmatan yang ada di surga itu, kenikmatan melihat Allah itu ternyata di atas itu. Di atas 72 bidadari, di atas sungai-sungai, di atas dipan-dipan istana itu, di atas itu semua. Itu maksudnya. Baik, yang pertama tadi adalah meminta ampun dengan kalimat dari Nabi Muhammad, Allahumma gfirli. Kemudian warham itu rahmat. Kemudian wa'alhikni birrafiqil a'la. Tampilkan hafalna aya genep kalimat tungkul, Allahumma gfirli warhamni wa'alhikni birrafiqil a'la. Namungkul eta pamitos ningali ripuh teh eta doana. Ya Allah, ampuni dosanya, rahmati ia, dan mudah-mudahan kalau nanti meninggal sampai kemudian nanti ke alam mahsyar, pertemukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian yang kedua, ternyata ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah satu waktu pada saat mau sakaratul maut nih, Pak. Ini panduan ya, panduan bagi kita siapapun ini muslim. Pada saat sakaratul maut, mau nih menjelang sakaratul maut. Nah, orang Papa misalkan ieu tos nanten namina misalkan ripuh pisan urang ya urang. Ripuh pisan atau napi ningali anu ripuh pisan. Nabi begini, Pak. Ada air, kata Sayyidati Aisyah, ada air, kemudian Nabi mencelupkan tangannya, lalu kemudian mengusapkan ke mukanya. Sambil berdoa, Allahumma a'ini ala ghamaratil mauti au sakratil maut. Ya Allah, lindungilah aku pada saat nanti ini dalam menghadapi beratnya sakaratul maut dan kesukaran sakaratul maut. Ini doanya, Pak. Dihafal. Wajib ini sebetulnya, Pak. Kalau yang selamat kan Allah mahawin alaina ya. Nah, ini ada lagi, Pak. Ini pada saat entah kita ini, Pak, dalam kondisi kitanya sendiri, dalam kondisi misalkan panas berat sepertinya. Aduh, kurang tak apal gitu, badai iya deui moal gitu, badai cager deui moal, sehat deui moal gitu. Doa ini tidak boleh dibaca setiap saat atau setiap hari, tidak menunggu sakaratul maut. Momen ini. Ini momen. Oh, ini momen. Ini mah momen. Entong ningali Pak Imam dibaca doa sakaratul maut. Momen ini apa? Iya, prepare. Jadi kalau melihat orang yang sedang ripuh gitu. Ripuh bisa ningali badai sakaratul maut.
Yang kedua adalah tadi Allahumma ini ada air Pak, kami ninggalin ripuh teh gitu, canak cai, terus diusapkan gitu. Menuju ripuh teh Pak. Sakaratul maut makan anu aya hausnya. Itu bahkan ya di wajahnya. Bahkan kan di dalam hadis sahih itu seandainya lautan diminum itu tidak akan pernah merasa cukup. Seandainya. Karena saking ya berarti bukan itu kan yang di sakaratul maut luar biasa. Maka Nabi mengatakan doanya Allahumma a'ini ala ghamaratil mauti au sakaratil mauti. Ngiringan Pak, Allahumma a'ini ala ghamaratil mauti au sakaratil mauti. Allahumma a'ini ala ghamaratil mauti au sakaratil mauti. Jadi gomaratil maut sareng sakaratul maut. Pami gomarot itu berat, ripuh pami orang. Itu doa apa? Misalkan orang yang nuju masih sadar lah gitu. Terus sigana orang mau alami di rarasaan orang rarasaan. Itu doa. Bawa mahnya gitu. Begitu juga kalau melihat orang yang sudah sepertinya gitu ya. Sepertinya sedang sakaratul maut, canak cai. Dan itu sunnah dari Nabi, usapkan ke wajah. Allahumma a'ini ala ghamaratil mauti aw sakaratil maut. Dah kan. Kalau nanti seandainya Allah memanjangkan umurnya, mudah-mudahan nanti disehatkan seperti sedia kala. Tapi kalau seandainya Allah mencabutnya, mudahkan, ringankan sakaratul maut. Itu Pak. Itu doa dari Nabi. Nah kemudian ternyata sunnah juga. Pada saat orang yang mau meninggal itu ada keluarga disabarkan, sabar aja, sabarnya bi, sabarnya bah, sabarnya bu, itu anjuran dari Nabi menyabarkan. Itu baiknya pahala tuh Pak orang, pahala alhamdulillah. Jadi sadayana hampirnya ku orang katingalina jantan rutinitasnya gitu Pak, itu sebetulnya syariat itu menyabarkan orang yang sing sabarnya, sing sabar, insya Allah husnul khotimah. Eta teh Pak. Seueur pahalana teh. Bahkan kemudian dalam hadis lain disebutkan yang diucapkan bela sungkawa pada saat orang berduka itu anjuran Nabi. Dan hadisnya lumayan ini, ada di 925 yaitu dari Ummu Salamah. Ummu Salamah menuturkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza hadartumul marido awil mayyita." Jika engkau menjenguk orang yang sedang sakit atau yang akan meninggal, dari Nabi, kita menjenguk orang sakit atau yang akan meninggal. Kenapa tahunya kita akan meninggal? Sepertinya tidak punya harapan hidup. Kan gitu ya, kita tahu nih, perasaan kita mah ini kayaknya jauh dari sembuh. Itu ini seripuh lah. Maka kemudian kata Nabi, apabila engkau menjenguk orang yang sakit atau orang yang akan meninggal, kemudian berkatalah yang baik. Berkatalah yang baik, itu anjuran tuh. Berkatalah yang baik, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kau katakan. Ini bahasan kita minggu lalu ya, di malam Rabu. Kalau seandainya kita ke mayit atau yang mau jadi mayit, itu tong berkata-kata sembarangan karena diamini oleh malaikat. Berkata-katalah yang baik. Ayo mah bapak mah rajin ke masjid, rajin pengawasan, rajin sholat duha. Hoyong pisan siga bapak iya. Nah, itu. Jadi harus senantiasa memberikan kata-kata yang baik. Salah satunya nanti akan meringankan beban dari pihak keluarga dengan kata-kata itu. Padahal kata-kata saja ya. Begitupun kalau kata-katanya buruk, wah sudah sedang kemusibahan, yuk omongan tetangga teka tulungan. Malah nyumpahan, syukur. Jadi memang perkataan kita yang baik-baik kepada calon ataupun ahli mayit ini itu merupakan bagian dari syariat. Maka jagalah lisan kita dari berkata sesuatu yang buruk kepadanya. Nah ini kemudian yang menjadi dalil setelah jenazah disolatkan,
diucapkan yang baik-baik, terus kita menjadi saksi khair ya. Ini dalilnya, Pak. Kata Nabi, berkatalah yang baik. Nah, Ustad, abdi mah apal pisan jalmi teh. Badagong nate siga kumaha. Ada nanti dalilnya. Menutup aib mayit itu berpahala, dan itu ada dalilnya, Pak. Meskipun kita tahu ya, tapi selama dia Islam, ada menutupi aib dari jenazah yang kita sholati, itu termasuk dalam anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Dalilnya begini, wa an Abi Rafi aslama maula Rasulillah SAW, anna Rasulullah SAW. Hadisnya dari Abi Rafi Aslam. Beliau menyebutkan, Nabi pernah bersabda, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Siapa yang memandikan jenazah kemudian menyembunyikan rahasianya, apa rahasia maksud? Aibnya, Pak. Tutup aibnya. Apal orang pernah ningali berzina, pernah ningali maok, apapun itu, Pak. Pernah gitu ningali aibnya, langsung tahulah asal muasal nanti. Maka kalau seandainya ada orang yang menyembunyikan aibnya, Allah pasti mengampuninya 40 kali. Pak, atau sekali diampuni wage orangnya. Jaminan surga, Pak. 1 kali kita diampuni. Kata Allah, misalkan pami orang ningali ma aya ieu gitu. Misalkan di sepuh, misalkan kamu rangkali. Terus ayeuna mah dihampura ku abah 1 kali. Wah, itu sudah jaminan surga. Apalagi ini 40 kali, Pak. Bayangkan itu. Maksudnya adalah ahli surga, berarti orang yang seperti ini. Sudah tutup aibnya, tong diumbar. Wah, iya mahnya sok orang mah kadang-kadang. Si bapak eta mah baheula ge keur hirup jeung urang mabok disusukan. Entos, tutup buku entong diumbar. Ini, jadi hadis ini sahih dan ini harus kita amalkan, Pak. Kalau orang yang sudah meninggal, cukup bagi dia kalau dia keterangan lain yang sebelumnya sudah saya sampaikan, dia sudah selesai dengan dunianya. Dia sudah menemukan apa yang dia kerjakan. Karena setelah di alam kubur, dia sudah melihat amalannya, baik atau buruknya itu sudah melihat. Maka kita sudah cukupkan saja. Dia sudah melihat itu, kita tidak usah ikut-ikutan. Jangan mengotori lisan kita hanya untuk membuka aib seseorang. Kitanya dosa, dianya yang di alam kubur juga sebetulnya tidak ada pengaruh bagi kita dibicarakan, atau misalkan dibicarakan baik atau buruk, itu tidak ada pengaruh karena sudah berada di alam kubur. Maka ini yang menjadi catatan kita, bahwa kalau seandainya ada orang yang sudah menjadi mayit, sudah tutup aibnya meskipun kita tahu. Nah, gitu. Nah, kemudian apalagi yang menarik di sini, Pak, ada salah satu yang kalau kemarin kita sudah membahas tentang doa memejamkan matanya. Wah, Bapak matos apal kan saya kan? Wah, kan kemarin atas kami di ijazah gitu. Entar. Masih emot tuh, Pak? Nah, poinnya mah poinnya. Nah, emot ya. Kami misalkan aya nu molotot gitu, molotot. Doa teh kumaha? Allahumma gfir li saha li fulan. Gitu. Allahumma gfir li fulan. Apa samil kieu tah? Allahumma gfir li fulan. Berarti yang pertama adalah memohon ampun. Eta memohon ampun teh teu leupas eta, Pak. Tadi Allahumma gfir li warhamni kan tadi. Nah, ayeuna sama. Begitu badai nutup mata, tutupan teh Allahumma gfir li fulanika. Li fulan. Nah, Allahumma gfir li fulan. Saha li bapak saha. Ya Allah, ampuni si bapak ini, li abi saha. Kemudian warfa darajat. Yang kedua adalah mintakan diangkat derajatnya. Warfa darajatahu fil mahdiyin. Itu diajat derajatnya, kemudian dan masuk ke dalam golongan kategori orang-orang yang mendapat petunjuk. Mahdiin itu orang-orang yang mendapat petunjuk dari kata huda. Kemudian wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Yang ketiga adalah meminta kepadanya keturunan yang baik.
Kemarin yang saya sampaikan ya. Jadi pada saat begini nih, kita meminta, ya Allah, berikanlah ia ini keturunan yang baik. Supaya apa? Mendoakan. Tuh, Pak. Satu tadi meminta ampun. Allah maghfir li fulan. Kemudian yang kedua adalah mengangkat derajat. Ya Allah, angkat derajat orang ini ke tempat yang mulia. Yang ketiga, berikanlah keturunan orang ini keturunan yang baik, yang nantinya akan mendoakan ia, anak-anaknya ya, untuk kemudian nanti menjadi amal jariah. Yang berikutnya apa? Waghfir lana walahu ya rabbal alamin wa absah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Yang berikutnya adalah ampunilah semua dosa saya, dosa kami dan dosanya. Kalau tadi memohon ampun kepadanya saja, ini kita. Kenapa? Supaya jadi pelajaran, Pak. Kita juga nanti akan begitu. Maka pada saat nanti kita begitu, mudah-mudahan Allah sudah mengampuni. Kalau sekarang kita mendoakan, nanti mah pada saat kita begitu, mudah-mudahan kondisi seperti itu kita sudah diampuni. Mudah-mudahan begitu. Makanya bahasanya, ampunilah dosanya dan dosa saya. Dosa kami semuanya nih kaum muslimin yang masih hidup. Kemudian Nabi melanjutkan, wahai Rabb semesta alam, lapangkan kuburnya. Tuh, dan terangilah di alam kuburnya. Tuh, Pak. Jadi satu memohon ampun, mengangkat derajat, kemudian minta kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk baginya, ya, mendapatkan apa hidayah, apa namanya tuh, selain mengangkat derajat adalah mendapatkan petunjuk. Kemudian meminta kepada Allah untuk memberikan anak-anak yang soleh. Berikutnya dilapangkan kubur, diterangkan kubur. 5 poinnya tuh, Pak. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya itu saja. Sambil berdoa gini. Udah Allah Maha tahu ya, bahasa Perancis juga Allah mau tahu. Entong terpaku ke bahasa Arab, Pak, nukia mana? Sana sholat, pamil sholat mah kedah bahasa Arab wajib. Tong diganti ke bahasa Sunda. Ai nukia mah tiasa ke bahasa naon wae, Pak. Penting paham maknanya teh. Gitu. Berarti masih dalam begini, Pak, sudah meminta dilapangkan kubur. Karena sudah pasti berakhirnya di mana? Di kubur. Nah, Allah, kepada Allah kita memohon, ya Allah, lapangkan kuburnya dan terangilah dia dalam kuburnya. Bahasa Arabnya wa afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Bahasa Arabnya begitu. Kan kita mah suka kalau ada yang mendoakan si mayit kan, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, ya kan, diterangi alam kuburnya. Itu tuh hadis itu, Pak, bahasa hadis. Wa afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Bahasa Arabnya begitu. Karena sudah di bahasa Indonesia kan saja. Nah, kemudian apa sih kalimat-kalimat yang sebaiknya diucapkan pada saat mengucapkan belasungkawa pada saat jenazah? Lagi-lagi doa, Pak. Lagi-lagi doa ini. Kata Nabi bagaimana kepada Abu Salamah yang menceritakan ikan Ummu Salamah. Nah, ini yang diceritakan Abu Salamah pada saat meninggal. Beliau berkata begini, lagi-lagi doa, Pak. Allahumma gfirli lahu. Lagi-lagi meminta doa, Pak. Meminta doa untuk diampuni. Oh, berarti dari pertama kali sakaratul maut sampai meninggalnya tidak berhenti Allahumma gfir lahu. Allahumma gfir lahu. Begitu. Makanya sampai kemudian nanti di sholat jenazah apa bahasanya? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Selalu Allahumma gfir, Allahumma gfir, Allahumma gfir. Begitu banyak doa-doa memohon pengampunan. Karena sudah tidak bisa lagi. Dianya sendiri si mayit ini memohon ampun ke Allah. Sudah tidak bisa. Bahkan berarti ini menjadi dalil. Memohon ampun kepada Allah saja sudah tidak bisa. Kumaha aya jalmi anu dongkap memohon-mohon jadi kepala desa. Kumaha carana? Ya, kaki buyut. Yang jadi kepala desa kaki buyut. Jarah. Ya Allah. Meminta memohon ampun untuk dirinya sendiri tidak bisa. Di mana logikanya, Pak? Ayo, memohon-mohon meminta-minta ke kuburan tidak logis itu. Tidak logis sama sekali, Pak. Tapi kan Ustadz ini wali. Wali mah sanes dipinta. Disuhunkeun kabarokahan teh sanes kitu, Pak.
Tapi bagaimana contoh, bagaimana hidupnya, keberkahannya diambil dari mencontoh bagaimana hidupnya. Sekian ratus tahun wali apa masih kena didongkapan, ayo urang deh pamit gitu, pamit misalkan tos di kuburan, aya teh ngadongkapan. Buah mah anak orang-orang ge henteu. Nu aya teh naon nu kadenya teh? Cuman ieu wungkul teh cak-cak kadenya. Nya. Buah mah Pak, buah mah cuman sireum. Tuh Pak. Jadi yang dilihat keberkahannya itu bukan dibinta-binta. Aduh sanes kitu Pak. Tingali kahirupan teh 700 tahun, 300 tahun, berat 100 tahun Pak. Masih kena dongkapan didoakeun. Apakah saudara? Bukan itu teh. Urang misalkan kamari Pak Haji motokeun di mana? Di makam Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Di Baghdadnya Pak Haji. Di mana? Di Mesir. Baghdad, Mesir. Di Mesir Pak. Dugikeun ka ayeuna Imam Asy-Syafi'i seueur ngadoakeun Pak. Bayangkan ratusan tahun itu teh Pak. Tapi misalkan orang ningali, misalkan orang ningali begitu aya nu bade munkar wa nakir teh bade narosigana teh janten dah aya deui tamu. Luar biasa Pak itu. Kita begitu, bagaimana kehidupan kita setelah meninggal? Apakah seperti itu atau enggak? Luar biasa itu. Masya Allah. Nah disitulah sebetulnya keberkahannya ada kalau kita mengikuti jalan hidup para wali. Kemudian apalagi kata-kata baik yang diberikan pada saat orang sudah meninggal dunia, yaitu meminta pengganti yang lebih baik. Ummu Salamah kemudian mengatakan Allah memberiku ganti yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa Pak? Kalau ada orang yang meninggal, kita berdoanya ya Allah orang ini baik, mudah-mudahan nanti ada gantinya juga yang lebih baik. Gitu. Jadi bahasa kita ke orang yang meninggal itu baik. Kalau nanti ada orang yang mungkin dilahirkan, mudah-mudahan yang dilahirkan itu orang yang baik. Itu Pak. Sampai yang tadinya ya. Alhamdulillah syariat kita mah Pak. Ada orang yang meninggal berarti hilang kan? Kalau nanti ada penggantinya mudah-mudahan yang lebih baik. Dan itu yang dikatakan, dianjurkan oleh Nabi. Kalau ada yang hilang, kita doakan, kita berdoanya, ya Allah, kalau seandainya HP kah, mobil kah, terus nanti motor kah, hilang, artos, maka kita berdoa, ya Allah, gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Maksudnya gitu Pak. Berdoanya begitu. Kumaha Pak, doakeun ka dieu aman? Nah. Doakeun ka dieu heula. Mangga. Menurut biasanya itu biasa saya komentar dulu selawat baru doa seperti itu memang ada pernah juga ada beberapa kali pacar kami diingatkan tapi mentang-mentang oh iya molotot wae Pak molotot wae nya Pak Haji Alhamdulillah. Ya. Kalau sholawat berarti itu pakai hadis yang lain. Ya, sholawat itu ada salah satu riwayatnya bahwa kalau tidak pakai sholawat doa itu terkatung-katung di langit. Pernah dengar nggak? Nah, jadi sholawat itu membantu mendorong doa. Sholawat membantu mendorong doa. Makanya sebelum berdoa kita dianjurkan untuk bersolawat dulu adabnya Pak. Entong langsung ngedoa. Amin 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 entong. Tapi biasakan untuk pertama ada adabnya tuh satu ada sholawat. Ya prolog. Kedua nate pujian kepada Allah. Maka ayah hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuafi, hamda itu pujian Pak. Itu adab ya, adab ini lebih ke adab saja, lebih ke adab. Karena ada keterangan-keterangan lain yang begitu. Di Al-Qur'an disebutkan yang biasa kalau saya berdoa itu yang kedua tuh Pak. Kalau sudah Fatihah, kalau yang lain kan selesai ya. Saya mengangkat kedua tangan lagi. Setelah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
nas'alukal ijabah al-Fatihah sampai waladhdallin amin amin amin. Terus saya baca apa? Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalah ini ternyata hamdalah ini Pak, hamdalah ini ternyata permintaan ahli-ahli surga pada saat ingin dikabulkan. Misalkan ya di surga umpama orang Pak, hoyong seblak itu membacanya hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu jadi kayak kata-kata rutinitas. Itu. Da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Di akhir doa atau di awal doa, alhamdulillah. Harus begitu Pak, alhamdulillah. Itu. Jadi ini adab sholawat pujian. Maka di awal doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallam, atau apa saja sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu aja sudah cukup. Baru berdoa, entong langsung. Allahumma, enggak begitu. Meskipun boleh-boleh saja, tapi sebaiknya ada adabnya. Ustaz, Ya, Pak Ji. saya pernah menengok dulu ya saudara yang dan ketika menengok berdoa seperti yang saya dan sebagian pakai bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Sebelum ketika berdoa ada saudara yang lain yang membaca Quran walaupun tidak keras di samping kepala membaca surat Yasin berulang-ulang. Waktu itu ada hadisnya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, baik. dalam kehidupan sosial ketika ada orang yang meninggal, kita mengucapkan misalnya via WA ya diumumkan orang meninggal, terus kemudian berbagai macam respon. Ya, betul. Bisa diawali dari innalillahi, ada yang mulia terus khotimah, semoga khotimah, ada yang insya Allah terus khotimah. Orang ada yang bahasa Arab panjang. Nah itu memang nggak ada ketentuan, tapi saran Pak Ustadz. Ya, baik. Yang pertama Bismillah. Bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran? Hadisnya umumnya adalah dari Muaz. Kata Muaz yang radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, kata Muaz, man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka kemudian kata beliau, kata Nabi Muhammad SAW dari Muaz ini, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. La ilaha illallah itu kalimat apa ini? Kalau dalam istilah umumnya istilah apa ini? Kalimat apa? Thayyibah. Kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Perhatikan bahasa kalimat thayyibah. Kalimatun thayyibatun. Kalimatun thayyibatun. Thayyibatun. Kalimatun thayyibatun. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau orang sudah dalam kondisi koma, tidak lagi bisa berucap? Dan yang kita tahu, menurut ahli kedokteran juga, ilmu kedokteran, bahwa orang yang koma itu masih bisa mendengar. Ya, banyak ini kisah-kisahnya. Orang yang koma itu dia mendengar apa yang ada di sekelilingnya, cuma tidak bisa berkata-kata. Ya begitu ya. Sekarang pertanyaannya, man kana akhiru kalamihi. Kalaulah dia sudah tidak bisa berkata-kata itu. Pertanyaan saya, jawab ya, Bapak, jujur nih, jawab. Al-Quran itu kalimat thayyibah bukan? Kalimat yang mulia bukan? Kalimatun thayyibatun, siapa yang mau menyanggah itu Pak? Maka berdasarkan hadis ini, karena orangnya sendiri sudah tidak berucap, maka yang paling utama, kalam yang paling tinggi derajatnya kalam siapa Pak? Kalam Allah. Kita mah nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mah kalam kita. Kalam kita mah la ilaha illallah juga kadang-kadang tidak menyerap ke hati Pak. Kita berbicara la ilaha illallah, ternyata ada masih ada yang lain di hati. Kita membicarakan yang lain itu, dan itu mah kita. Tapi kalau kalam Allah itu sudah pasti kalimatul a'la, kalimat paling tinggi itu. Siapa yang menyangkal itu? Maka
dari sinilah kemudian turun itu. Man kana akhiru kalamihi. Kalau seandainya dia sudah tidak bisa berucap, tidak ada kalam-kalam yang diucapkan, maka kitalah yang membantu dia untuk mengingat. Maka sebaiknya Al-Quran saja yang dibaca, jangan yang lain. Itu. Jadi dalilnya ini dari Muaz. Gitu Pak Haji. Jadi orang-orang yang dalam kondisi koma sudah tidak berucap, mendingan dibacakan ayat Quran karena dia pasti dengar. Cuman tidak bisa menjawab saja. Begitu. Itu satu. Jadi hadisnya dari Muaz. Yang kedua tadi, memang saya juga dulu pernah ya baca di grup itu. Yang tentang husnul khotimah ya. Tentang husnul khotimah. Kalau orang yang sudah meninggal di tadi berbela sungkawa, itu kan tadi ada dalilnya kan dari Ummu Salamah. Sedangkan untuk kata-katanya sendiri itu diambil dalilnya dari dari Ummu Salamah juga. Ini sama ya, sama. Dua-duanya dari Ummu Salamah. Sebaiknya bagaimana? Diucapkan dari innalillahi wa inna ilaihi itu syarat. Yang pertama adalah mengucap innalillahi. Nah ini innalillahi. Nah ada hadisnya Pak. Ternyata ada juga hadisnya. Membacakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadisnya dari Abu Musa. Beliau mengatakan begini. Abu Musa sesungguhnya SAW bersabda dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ketika seorang anak meninggal, Allah berfirman kepada malaikatnya, engkau sudah mencabut nyawa anak hambaku itu. Jadi ada anak seorang hamba yang diambil. Kemudian malaikat menjawab, iya ya Allah, sudah dicabut tuh nyawanya. Kemudian engkau sudah mencabut nyawa buah hatinya? Iya. Anak itu kan buah hati ya. Ceritakan dalam hadis, iya sudah, kata malaikat menjawab sudah. Lalu kemudian Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Kemudian disebutkan hamdaka wastarja'a. Dia memuji kepadamu dan mengucapkan istirja. Apa yang kita kenal istirja? Nah, itu Bapak sok mengucapkan tapi tak hafal istilahna. Pami alhamdulillahirabbil alamin. Naon eta? Hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. La ilaha illallah. Naon namina? Tahlil. Itu? Nah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa istilahnya? Istirja. Nembe apal, Pak? Tah, itu penting na ngawas tah. Istirja. Nah. Istirja. Istirja itu adalah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jim ya, bukan ja. Gitu. Ja. Itu namanya istirja. Ketika menyebutkan istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apa janji Allah, Pak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, bangunkan sebuah rumah di surga. Bahasa hadisnya, ibnu li'abdi baitan fil jannah. Bangunkan sebuah rumah di surga untuk hambaku itu. Tuh, Pak. Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sudah mendapatkan pahala. Ditambah dengan doa mudah-mudahan husnul khotimah. Kenapa doa kita mudah-mudahan husnul khotimah? Berdasarkan hadis tadi. Masa kita mengatakan, paling juga su'ul khotimah? Masa gitu? Masa misalkan kita berdebat, dia mah kemarin juga begini. Mungkin aja, atau barangkali, si gana mah mau alas husnul khotimah mah si bapak ieu mah. Datara ka masjid teh umpama, sahanu apal, Pak. Ente ka masjid di masjid ieu bawa maka alina ya. Ya, bawa maka Al Hasan, bawa maka Aspol, Al Jabar. Atau mungkin ke Mekah ya, atau nabi ke Istiqlal tiap sholat orang mah teu apal. Dan tidak 24 jam kita bersama beliau, tidak tahu kebaikan-kebaikan beliau. Maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun diikuti dengan semoga husnul khotimah. Hadisnya itu yang tadi dari Abu Salam, berkatalah yang baik. Bagian itu
Sehingga nanti keluarga yang membaca alhamdulillah jamaah teh mendoakan yang baik-baik kepada si fulan bin fulan yang telah meninggal. Senang hati, Pak. Iya mah keluarga misalkan papas ningali teh grup Masjid Al Ikhlas eusina teh. Ayo ngomongkeun keburukan. Bahkan aya nyebatkeun si bapak ieu mah pasti suul khotimah. Tong disolatkeun kumaha tuh. Nu kieu mah tong disolatkeun umpah. Pak sih. Kumaha teh. Jadi semua berdalil itu, Pak. Dalilnya jelas. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai syariat itu, Pak. Sudah begitu. Jangan perlu ada yang menggugat. Pame anu ngagat berarti tengawas hadis eta, pasti abi pasti. Da hadisna mah jelas gitu. Urang lawan teh jelas. Da hadisna mah jelas berkata-kata yang baik, katakan istirja dan lain sebagainya. Menutup aib. Nah, itu hadis semua itu. Sedikit Ustaz. Mangga Haji. Ada yang menyarankan jangan pakai semoga mugia udah aja insya Allah. Ya. Ada yang begitu. Saya. Terus tadi yang pertama nyambung dikit ketika yang sakit sudah tidak bisa membaca kata-kata hanya bisa mendengar, bantulah dengan membaca kalam Allah, Al-Quran. Berarti itu bisa surat apapun. Surat apapun. Surat apapun. Bahkan surat Al-Fatihah saja cukup. Orang misalkan, aduh, itu ayat ya Quran ya. Pas begitu ya teh, orang hafalan Al-Fatihah hungkul. Tenaga kul huwallah ya Pak digulung. Itu. Tidak perlu surat Yasin, nggak perlu. Nggak harus. Kalau ini saya maaf, kalau yang toleransi orang yang sedang sakit parah, terus ada surat yang harus dibaca, misalkan surat Ar-Ra'd ya. Iya, Ar-Ra'd. Ya. Lama ya. Ya. Maka ketika sudah sakaratul ripuh itu harus ada satu pilihan. Semoga Allah menyembuhkan dengan semuanya yang terbaik. Ya. Dan apabila wafat yang harus diterima. Ya. Kemudian dibimbing dengan surat Ar-Ra'd. Nah, ya. Kan ada hadisnya yang sahih. Ada, itu doa dari Nabi. Doa dari Nabi pada saat orang sudah tidak bisa teripuhlah pami orang sakaratul maut, maka anjuran doa dari nabinya, kalau nanti seandainya disembuhkan, sembuhkanlah dengan cara yang baik. Kalau memang sudah tidak ada jalan lain, maka wafatkan dengan juga cara yang baik. Cara yang baik itu maksudnya bagaimana? Husnul khotimah maksudnya, Pak. Dan itu doa dari Nabi. Terus itu satu lagi tentang ucapan istighfar tadi ya. Karena apabila kita mendengar satu berita musibah, istirja. Ya, musibah, baik itu musibah kecelakaan meninggal, itu ada kalimat kan ada awalnya sebetulnya ya. Alhamdulillahi ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala puji bagi Allah dan kita bersyukur kepada Allah atas musibah tersebut tidak menimpa kita dan keluarga kita. Baru ucapan inna lillahi. Nah, itu kalimat itu gimana sih? Kalau dalam teks hadis ya, kalau dalam teks hadisnya tidak ada, Pak. Istirja itu inna lillahi saja. Kalau di sini disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saja, itu cukup maksudnya. Kalaupun ada tambahan yang lain di sebelum ini, sebelum inna lillahi tadi, berarti ini kan ada sebelum ini ya. Tadi ala kulli hal. Ala kulli hal itu atas segala sesuatu. Ala kulli alhamdulillahilladzi gitu kan. Ladzi ala kulli hal. Nyinggung kan? Kenapa pakai hamdalah? Bersyukur tadi. Dakwahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ayat Al-Qur'annya begitu mengatakan. Ini berarti mengambil itu, Pak. Dakwahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kalau kamu berdoa, ucapkan sebelumnya. Ini kan istirja nih. Yang kemudian mengatakan semua akan dikembalikan kepada Allah. Ini supaya apa? Nanti doa-doa setelah ini mudah-mudahan Allah ijabah. Dengan adanya ini tuh. Alhamdulillah. Apakah mesti alhamdulillah ala kulli saja? Nggak mesti. Misalkan alhamdulillah apa juga nggak boleh-boleh saja. Tidak bisa misalkan alhamdulillah saja sudah.
Pak Ustadz Apim kan apal misalkan, Pak Rohim ada teu apal, Pak Haji Marwah cekap ya alhamdulillah, kemudian innalillahi. Nah, makanya Pak alhamdulillah di sini bukan alhamdulillah untuk dia meninggal. Nanti untuk kita nih, maksudnya begini, ada orang yang meninggal, alhamdulillahilladzi tadi ala kulli hal tadi, maksudnya apa? Ini orang sudah meninggal. Yang alhamdulillah jangan dibacakan ya. Amuk betul keluarganya. Alhamdulillahnya apa? Ya Allah, alhamdulillah kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, masih bisa sholat, masih bisa sujud, masih bisa ruku. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan. Dibanding dengan orang ini yang kemudian sudah tidak punya kesempatan lagi untuk beribadah. Tuh begitu maksudnya. Jangan alhamdulillah maut. Karena kan kalau yang tidak paham, alhamdulillah gitu. Maka ini kan harus hati-hati gitu. Iya. Tapi kalau orang yang paham mengerti bahwa ucapan alhamdulillah itu untuk kita dan lain untuk orang yang lain. Betul. Mungkin harus disirkan mungkin ya. Iya, dia enggak boleh diucap. Ini mah untuk pribadi saja. Ada Pak itu soalnya ada tapi dalam konteks sosial belum pernah. Ya, karena kalau konteks sosial kebanyakan orang awam dibanding orang yang mengerti. Maka yang ini di hide yang ini. Jarang kan? Tapi sebetulnya ayatnya tadi dakwahum anil hamdulillahirabbil alamin. Pada saat kita berdoa mulai dari dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata doanya untuk husnul khotimah, kebetulan innalillahi. Maka yang ini mah ditutup, di hide. Gitu. Tapi dalilnya jelas, Pak. Enggak? Ucapan innalillahi jika orang kena kecelakaan. Itu orang itu sebetulnya nggak meninggal. Innalillahi. Iya. Istirja ini di dalilnya memang tidak hanya untuk yang meninggal, tetapi musibah, al-musibatu. Kenapa kita mengucapkan innalillahi pada orang yang meninggal? Karena meninggal juga adalah musibah. Musibah besar baginya, Pak. Kalau yang kecelakaan tidak meninggal dikatakan musibahnya kecil saja. Nah, kenapa dikatakan musibah besar? Karena pada saat setelah meninggal tidak ada lagi yang bisa dikerjakan kecuali yang sudah dikerjakan amal soleh itu di bawah. Musibah besar nggak itu, Pak? Coba. Musibah besar meninggal itu, Pak. Karena kalau dia banyak dosa, tidak ada lagi ruang perbaikan, tidak ada lagi ruang remedial, sudah tidak ada. Tapi kalau kita, misalkan kadek umpama ke bedog, ya itu masih musibah kecil. Kenapa? Masih bisa diubaran, kan? Masih bisa diobatan. Kalau seandainya sudah meninggal, sudah tidak bisa. Maka dikatakan dalam syariat itu musibah besar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar. Begitu pasannya. Pami Ustad da abi mah ya nembe ditolak cinta apakah perlu ini? Innalillahikeun wae pasone lah. Doa tadi ya Allah gantikan dengan yang lebih baik gitu atuh. Itu namanya perjodohan syar'i gitu. Dari innalillah menjadi alhamdulillah. Ditolak alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Nah, gitu orang. Nah, terus kedik deui. Tentang mensolatkan jenazah. Ustaz, bagaimana ada hadis yang menyatakan mensolatkan jenazah itu lebih banyak, lebih baik. Kalau dalam hadis ada 100. Angka disebutkan dalam hadis ini, Pak, ada 100, ada 40. Gitu kan? Bagaimana kalau seandainya kurang dari ini? Kita bacakan hadisnya ya. Dalam Riyadhus Shalihin ini tentang bab anjuran memperbanyak orang yang mensolatkan jenazah dengan cara membuat 3 shaf atau lebih. Hadisnya nomor 937. Nabi mengatakan begini dari Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi."
Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, setiap jenazah yang disolatkan oleh 100 orang muslim yang semuanya memintakan syafaat untuknya, syafaat itu maksudnya pertolongan ya, memohon ampun, memohon rahmat, itu namanya syafaat. Bukan syafaat seperti syafaatnya Nabi. Ini istilah syafaat ini artinya pertolongan. Dia pasti memperoleh syafaat. Ini ditanyakan oleh Pak Aldi waktu itu, yang kemudian saya sedikit spill di grup. Bagaimana Pak Ustadz? Ini kurang dari 100, padahal hadisnya 100. Bagaimana? Ada hadis lain yang mengatakan 40. Ada yang menyatakan bahwa ini dari Ibnu Abbas. Nah, ini kalau yang tadi dari Sayyidatina Aisyah, kalau ini dari Ibnu Abbas. Nomor hadisnya 938. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mengatakan, ma min rajulin muslimin yamutu. Apabila ada seorang laki-laki muslim kemudian meninggal, fayaqumu ala janazatihi arba'un. Maka kemudian disolatkan oleh 40 orang. Tuh, muncul kan angka ini kan? Satu berapa? 100. Dua 40. Angka ini muncul, Pak. Kenapa angka ini mesti disebutkan? Dalam istilah ilmu nahwu, kalau jumlahnya lebih dari 3 dikatakan banyak. Kalau dalam ilmu nahwu, sesuatu yang lebih dari 3 dikatakan jamak. Jamak itu banyak. Artinya apa? Perbanyaklah orang yang mensolatkan itu. Karena itu akan jauh lebih baik. Ustadz, bagaimana kalau seandainya mensolatkan, kalau orang miskin mah biasanya cuman 3 jalmi. Ai juragan mah eta bisa sa al inayah pinuh eta. Nah, apakah ini juga termasuk dalam kategori itu? Ingat bahwa zaman dulu semua mengandalkan keikhlasan. Ikhlas. Tidak ada amplop sholat. Kalau amplop sholat itu bermasalah ke tauhid itu, Pak. Dari sisi itu ya, bermasalah ke tauhid. Kenapa? Coba ambil amplop sholawatnya, banyak gak orang? Gitu. Harus begitu. Ada dengan tidak ada sama nggak? Kalau berbeda, masalah itu. Maka ini hadis ini bukan misalkan begini, oh saya mah pokoknya pengen banyak orang. Supaya banyak orang akhirnya seperti upah. Paham nggak Pak? Ini seperti direkayasa supaya banyak, paham? Dulu 140 orang ini menandakan kemuliaan, maksudnya Pak. Ini saya jelaskan ya. 100 orang ini menandakan kemuliaan. Kalau orangnya baik, mulia di mata masyarakat, maka secara sukarela orang berbondong-bondong mendoakan. Itu tandanya ini orang baik. Berbeda dengan orang yang tidak baik. Atuntong ning 40 Pak, buah mah 3 ge teu aya. Karena saking dipercaya atau dipahami oleh orang sekitar masyarakat, ini orang tidak baik. Makanya begitu sedikit. Nah, muncullah dari sini kemudian muncul kalau mensolati jenazah itu 3 saf. Ini imam saf, 3 saf. Buatlah 3 saf. Nah, aturannya bagaimana Ustadz kalau seandainya ada 4 orang saja? Kalau 4 orang, 1 imam di depan, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Kalau seandainya kurang dari 4 bagaimana? Ya udah berarti 1 baris. Itu kan kurang dari 4. Tapi kalau seandainya 7 bagaimana? Kalau 7 1 itu 2 maaf. Begini. Nah, ini Pak, begini. Sesuai dengan hadis Nabi, buatkan 3 shaf. 3 shaf. Begini. Gitu ya, Bapak-bapak ya. Jelas ya? Jadi ini ada aturannya. Kenapa? Berdasar hadis Nabi tentang 3 shaf. Kalau banyak, buat 3 shaf seperti ini. Lebih banyak lebih baik, minimal. Kalau bertujuh begini posisinya. Imam di tengah, di depan, kemudian 3 di belakang. Tong sembarangan ya. Misalkan aya wargi-wargi wungkul umpama. Harus seperti ini, minimal 3 shaf. Kalau kurang dari 4 bagaimana? Nggak apa-apa itu.
tidak sesuai dengan ketentuan, ya udah 4 saja begini. Kalau kurang dari 4 begini, kalau 4 begini. 1, 2, 3 berjajar ke belakang. Ke belakang. Bukan ke samping. Kalau ini ke samping. Ke belakang. 1, 2, 3, 4. Gitu. Alhamdulillah Pak, kita sampai ke tadi tentang soft salat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut lagi nanti di minggu depan. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan hari ini dapat kita amalkan. Dasar anu bade maot ya. Mudah-mudahan begitu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.